Shalom, selamat hari Minggu dan selamat beribadah Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita memasuki minggu ketiga, Minggu 18 April 2021. Untuk memulai ibadah saat ini, jemaat Tuhan diundang bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dari PKJ 14 ayat 1. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mari kita tabiskan ibadah minggu ini. Dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Yohanes 3 ayat 16, menyatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jemaat disilahkan duduk. Pembacaan hukum Allah. Saudara-saudara, dengarkanlah 10 hukum Allah seperti tertulis dalam kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun
yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau, atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Kita masuk dalam pengakuan dosa. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Ya Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Kita angkat pujian, kasihanilah aku yang lemah. Pengampunan dosa dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu.
Dia menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memberkati engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Jemaat Tuhan, silakan duduk. Saatnya kita akan masuk di dalam pelayanan kebenaran firman Tuhan. Mari kita persiapkan pembacaan firman hari ini. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat Tuhan, terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai pada ayat yang ke-17. Ketika kita bersama telah mempersiapkan pembacaan firman Tuhan, mari kita berdoa. Sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus. Masih diberi kesempatan boleh beribadah bersama di hari Minggu yang baru ini. Walaupun berlangsung secara virtual, tidak membatasi penghayatan iman kami kepada Tuhan yang sungguh memelihara, menyertai, memberkati perjalanan kehidupan kami, umat-Mu. Saatnya kami merenungkan firman-Mu. Berkenan Engkau mau tolong urapi kami semua dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kebenaran firman yang kami dengar bersama saat ini itu sungguh-sungguh menuntun perjalanan kehidupan beriman kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Mari kita membaca Alkitab terambil dari Yohanes 15 ayat 9 sampai 17. Dengan tema di dalam Alkitab, perintah supaya saling mengasihi. Firman-Nya menyatakan demikian. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku itu. Jikalau kamu menuruti perintah-Ku, kamu akan tinggal di dalam kasih-Ku, seperti aku menuruti perintah Bapa-Ku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu Kukatakan kepadamu supaya sukacita-Ku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintah-Ku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang Kuperintahkan kepadamu.
Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah pembacaan Alkitab pada saat ini. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. Jemaat Tuhan, saat ini kita masuk dalam pelayanan persembahan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa. Sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita. Sambil pundi dijalankan, jemaat menyanyi PKJ 216 ayat 1, berlimpah sukacita. Untuk doa persembahan, jemaat diundang bangkit berdiri. Bapa yang baik, Bapa yang sungguh baik dan teramat baik di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami telah memberikan persembahan. Berkati persembahan ini Tuhan, agar boleh terpakai baik dalam gereja-Mu yang kudus. Berkati kami yang sudah memberi dengan sukacita, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, mengasihi Allah berarti bagaimana kita mengasihi seluruh karya-karyanya di dalam hidup kita. Dan kita tahu bersama bahwa karya terbesar yang dinyatakan Allah bagi dunia adalah mengutus putra tunggalnya Yesus Kristus. Bapa memerintahkan putra tunggalnya melaksanakan kehendaknya demi menyelamatkan manusia dari dosa melalui jalan salib, jalan penderitaan. Itulah bentuk kasih Allah yang dinyatakan dalam nats pembimbing hari ini. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Berdasarkan kehendak Bapa inilah Yesus melaksanakan perintah Bapanya.
di dalam ketaatan kepada Bapa, ia sungguh-sungguh menyambut apa yang dipercayakan Bapaknya, walaupun jalan itu adalah jalan penderitaan. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Allah yang mengutus Yesus sungguh mengasihinya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 9 bacaan kita di sana mengatakan, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Allah mengasihi Yesus. Yesus mengasihi Bapanya. Dan Yesus meminta kepada para muridnya, meminta kepada para rasul dan orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat, percaya, termasuk di dalamnya saudara dan saya sebagai anak-anak yang dikasihi, diberkati oleh Allah, untuk sungguh mengasihi Dia. Mengasihi Allah, mengasihi Yesus berarti kita menuruti perintahnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 12 dan 17, di sana begitu jelas Yesus menyatakan perintahnya. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 12. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ayat yang ke-17. Perintah untuk saling mengasihi tidak hanya menjadi sesuatu dalam bentuk slogan semata, tetapi ini adalah wujud dari pengalaman Yesus dalam membangun relasi bersama Bapanya yang terikat di dalam kasih. Dan ia meyakini jika kasih ini direspon oleh para rasul, oleh para murid, oleh umatnya, maka semua akan mengalami sukacita dan damai sejahtera. Dan Yesus pun memberikan jaminan ketika anak-anaknya mampu memberitakan, bersaksi tentang kasih itu. Dan jaminan itu adalah kita akan tinggal di dalam kasih-Nya. Jaminan itu adalah anak-anaknya tidak akan disebut lagi sebagai hamba atau budak, tetapi akan disebut sebagai sahabat. Karena seorang hamba, seorang budak tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh tuannya. Sementara seorang sahabat atau seorang anak selalu akan merespon apa yang dilakukan atau apa yang disampaikan oleh bapaknya. Hal yang berikutnya, jaminan itu juga adalah bahwa Yesuslah yang menetapkan kita sebagai anak-anaknya. Yesuslah yang memilih kita untuk dapat menghasilkan buah, dan buah itu akan tetap adanya. Artinya bahwa ketika kita sungguh-sungguh merespon apa yang Allah kehendaki, yang kemudian dinyatakan oleh Yesus Kristus, itu tentu akan kita laksanakan di tengah-tengah dunia ini. Dan lalu Yesus juga masih mengatakan bahwa ketika anak-anaknya minta kepada Bapa di dalam nama Yesus, maka akan diberikan. Artinya bahwa ketika kita percaya, beriman, dan kita mengandalkan Allah di dalam Yesus Kristus, kita meyakini bahwa semua hal yang kita perjuangkan bersama Dia, di dalam Dia,
Dan itu berarti ada jawabannya. Dan jawaban di dalam Tuhan adalah jawaban yang pasti, Bapak Ibu Saudara. Karena itu Yesus mengatakan, ketika kita boleh melaksanakan apa yang diperintahkan, maka sukacitanya ada di dalam atau bersama-sama dengan anak-anak atau umatnya. Dan sukacitanya akan menjadi penuh. Itu berarti bahwa di dalam Yesus, bersama Yesus, kita semua akan mengalami atau akan merasakan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, berita firman hari ini dapat dimaknai. Pertama-tama adalah bahwa hukum yang paling utama, kasihilah Tuhan Allahmu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Hal ini hendak mengingatkan kita bahwa pada dasarnya Allah itu adalah kasih. Di mana ada kasih, Bapak Ibu Saudara, di situ ada Allah. Allah sungguh mengasihi Yesus. Allah yang sama sungguh mengasihi kita seperti Yesus mengasihi Bapaknya dan Yesus pun mengasihi kita. Hari ini kita menerima panggilan. Hari ini kita menerima perintah dari Yesus untuk menyatakan kasih. Kita dituntun, Bapak Ibu Saudara. Kita diarahkan untuk mengerti apa yang Allah inginkan patut dikerjakan dalam kehidupan kita. Yaitu kehidupan yang sungguh membawa berkat bagi orang lain apabila kita tinggal di dalam kasih-Nya. Yesus memberi contoh di dalam pengorbanannya bagaimana semangat untuk menghidupkan kasih itu. Kasih yang penuh dengan pengorbanan. Bukan sebaliknya penuh kebencian, penuh dendam terhadap sesama. Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan, mengasihi Allah berarti bagaimana kita mengasihi seluruh karya-karya dalam hidup kita. Itu yang kami katakan di awal khotbah ini. Oleh karena itu mari, atas pertolongan kuasa Roh Kudus, kiranya kita secara terus-menerus dapat bersaksi tentang kasih Allah bagi sesama di muka bumi ini. Agar sukacita kita di dalam Dia menjadi penuh dan sama-sama kita merasakan damai sejahtera. Terpujilah Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi diberkati Tuhan, dijemput sekalian kita berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama seluruh umat percaya di segala abad dan tempat. Kita berkata, aku percaya pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Kita berdoa. Ya Allah, di dalam Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur dan berterima kasih. Hari ini boleh beribadah walaupun berlangsung secara virtual, tapi sungguh kami merasakan kemurahan dan kebaikan Tuhan. Kebenaran firman-Mu selalu mengarahkan dan mengarahkan kami untuk mewujud nyatakan cinta kasih bagi sesama. Kami kadangkala secara manusiawi sulit melakukannya, bahkan gampang mengatakannya. Tetapi di dalam dan bersama Tuhan yang mempunyai kuasa Roh Kudus, selalu memampukan kami, anak-anak Tuhan, melaksanakan kehendak firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu adalah pelita di dalam perjalanan kehidupan kami, anak-anak-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami datang berdoa untuk keluarga besar Jemaat Gemisi Saremasih. Berkenan Engkau selalu menyertai, memberkati setiap keluarga bersama para orang tua, ibu bapak, oma opa, anak-anak, cucu-cucu terkasih, bahkan rumpun keluarga yang ada di dalam keluarga itu sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sebagai persekutuan jemaat kami datang dan rindu mendoakan saudara-saudara kekasih-kekasih kami yang berjuang dalam pemulihan secara fisik. Ibu Masya Manumpil Lahunduitan, Bapak Ian Bolitemi, Ibu Pendeta Nelci Huka Watimena, bahkan Saudari Yaye, adik dari Pendeta Santi yang berjuang saat ini dalam proses pemulihan di Manado. Biarlah kiranya ya Tuhan perjuangan saudara-saudara kekasih kami Engkau berkati. Engkau jamah tubuh yang lemah, makanan, minuman, obat-obatan. Biarlah itu menjadi jalan berkat untuk proses pemulihan. Di atas semua usaha upaya kami percaya Tuhan yang mempunyai kuasa yang memberikan kesembuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kekasih Theo Huka, Aldo Huka, anak Chelsea yang saat ini dirawat di rumah sakit Katrina Bor. Jamah tubuh mereka yang kecil, berikan mereka kesembuhan dan pemulihan Tuhan. Dan biarlah mereka akan kembali dapat menikmati hari-hari dengan penuh sukacita bersama keluarga Huka Watimena. Karena kami percaya di dalam Tuhan, bersama Tuhan ada kekuatan, ada pemulihan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur bersama keluarga-keluarga yang berbahagia hari ini atas pertambahan ulang tahun pribadi dan bahkan perkawinan. Di antaranya saudari kekasih kami Kris Mamondo. Tuhan memberkati sukacita yang boleh disambutnya atas pertambahan usia, dan biarlah perjalanan kehidupannya akan selalu menjadi buah ungkapan syukur di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati, Tuhan menyertai. Kami datang menitipkan keluarga besar Jemaat Gemisi Saremasih, Ibu Pendeta Golda Dalope Takasihai, Majelis Jemaat, pengurus PLK,
BPMJ, BP3G, semua pelayanan gereja. Berkenan Tuhan sertai dan berkati kiranya, termasuk ketika kami saat ini melayani. Biarlah kiranya Engkau berkati tim multimedia, Organis Kantoria, bahkan ya Tuhan pelayanan yang kami hentar bersama di siang hari ini. Kami percaya pelayanan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam kebersamaan kami masih mau menitipkan bahwa di tengah kondisi bangsa negara kami diperhadapkan dengan bencana alam. Biarlah kiranya Tuhan Engkau hadir di tengah-tengah keluarga yang mengalami bencana. Biarlah mereka tidak diperhadapkan dengan keputusasaan, tetapi sungguh menyadari bahwa di dalam segala keterbatasan Tuhan selalu ada menyertai, memberkati perjalanan dan perjuangan kehidupan saudara-saudara kekasih kami. Demikian juga saat ini Tuhan, kami masih berada di tengah pandemi COVID-19. Perjuangan pemerintah untuk menghadirkan berbagai cara dalam memutus mata rantai COVID-19 ini, termasuk dihadirkannya vaksin. Biarlah kiranya Tuhan memberkati upaya-upaya pemerintah dan memberkati kami sebagai warga negara yang menerima vaksin ini, agar kami lebih menghargai arti makna hidup yang Tuhan anugerahkan. Kami percaya Tuhan beri hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin bangsa kami, sehingga tetap mereka diberi kemampuan melaksanakan setiap tanggung jawab yang dipercayakan dengan benar dan baik. Lindungi negara kesatuan Republik Indonesia dari berbagai ancaman. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Mohon ampun akan segala salah dan dosa kami. Berkenan Engkau sambut syafaat kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan dijemput berdiri. Sekarang arahkanlah hati dan pikiran pada Allah dan terimalah berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian.
ibadah kita telah selesai. Untuk itu Badan Pekerja Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Pendeta Son Inka Samalam STH yang sudah memimpin ibadah di siang ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kantornya dan organis yang sudah memandu puji-pujian dalam ibadah ini, dan tim multimedia yang sudah membantu dalam ibadah ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.